Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan afektif anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dari segi perkembangan emosional dan penyesuaian sosialnya. Kami bekerja sama untuk memenuhi mata kuliah psikologi perkembangan anak yang diampu oleh Ibu Alvina Lailan SPDI MPD. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan kami selaku kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, nama saya Irana Nursadrina Salsabila dengan NIM 200101010076. Perkenalkan, nama saya Fahrida dengan NIM 2001010101031. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti dengan NIM 2001010100094. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 200101010030. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai perkembangan emosi pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari perkembangan dan emosi. Perkembangan adalah sebuah perubahan yang dialami oleh setiap individu yang biasanya ditandai dengan bertambahnya kemampuan individu baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Adapun pengertian dari emosi adalah perasaan jiwa yang dialami oleh setiap individu terhadap apa yang ia rasakan dan yang ia alami. Kemudian, perkembangan emosi pada anak berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut. Perkembangan emosi pada anak SD atau MI ini merupakan hal wajar dan sangat penting karena dengan berkembangnya emosi pada anak ini menunjukkan anak itu tumbuh dengan normal. Emosi yang muncul pada anak seusia itu menunjukkan perasaannya atas suatu interaksi yang penting baginya atau atas suatu kejadian yang pernah dialaminya. Emosi pada anak SD atau MI sering terlihat dari ekspresinya atas kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan yang sedang dialaminya. Jadi perkembangan emosi pada anak SD atau MI ini condong terlihat dari kenyamanan atau ketidaknyamanan ketika dia mengalami suatu kejadian. Kemudian, jika anak memiliki perkembangan kognitif yang baik, maka ia juga mampu mengendalikan emosinya di saat apapun. Artinya, seiring dengan perkembangan kognitif anak yang baik, maka kecerdasan emosional anak itu juga terbentuk dalam dirinya. Karena kecerdasan emosional itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi dengan pelajaran ia dapatkan di sekolah atau di rumah, terutama peran orang tua sangat diperlukan bagi anak seusia SD ataupun MI. Contohnya, ketika anak itu sedang marah, namun di hadapannya ia melihat ada banyak orang. Ketika dia melihat keadaan seperti itu, ia dapat menahan amarahnya atau dapat mengendalikan emosinya dan tidak meluapkannya di hadapan orang banyak. Oleh karena itu, perkembangan kognitif anak yang baik juga berpengaruh terhadap kecerdasan emosional anak. Perkembangan emosi anak SD atau MI berlangsung pada rentang usia 6-12 tahun. Dan dalam rentang usia ini, anak memiliki perkembangan emosi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Anak usia 5-6 tahun telah mampu mengenal, mengetahui, dan memahami aturan yang berlaku. Nah, jika kita bedakan dengan usia anak TK yaitu 4-5 tahun, mungkin ia masih mengenal kata bermain, masih senang dengan bermain. Nah, seiring dengan berkembangnya kemampuan berpikirnya, kemudian ia mengalami perkembangan terhadap tubuhnya. Anak usia 5-6 tahun ini telah mampu mengenal, mengetahui, memahami aturan. Jadi mereka dalam usia ini mereka telah mampu mengenal atau mengetahui aturan itu apa sih, apa gunanya aturan.
apa fungsi dari aturan. Mereka sudah pandai untuk menaati sebuah aturan. Kemudian, anak usia 7-8 tahun telah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Contohnya seperti ini. Mungkin anak kecil itu kan seringkali ketika dia bertemu dengan orang lain atau dengan orang asing, ia akan merasa malu karena sebelumnya ia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Nah, ketika lama-kelamaan dia mengenal orang tersebut, mungkin dia akan merasa nyaman dan merasa akrab dengan orang tersebut. Dan awalnya dia malu-malu, dia tidak akan malu lagi karena dia sudah merasa nyaman atau akrab dengan orang itu. Kemudian contoh bangga terhadap sesuatu. Misalnya, anak kelas 1 SD yang mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, tentu ia akan bangga terhadap pencapaiannya atas prestasinya selama 1 semester itu. Kemudian, anak usia 9-10 tahun mampu menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan dapat merespon emosi orang lain. Artinya, anak usia ini telah mampu menggunakan emosinya, telah mampu mengungkapkan emosinya. Misalnya, ketika dia sedang sedih, dia mampu menyembunyikan kesedihannya di hadapan orang lain, di hadapan orang tuanya, di hadapan teman-temannya. Dia tidak terlihat sedih, padahal dalam hatinya dia sedih. Kemudian mengungkapkan emosinya. Ketika anak itu sedang marah, tentu kadang dia meluapkan emosinya, misalnya mencurahkan hatinya ke ibunya atau mencurahkan hatinya ke temannya sebagai ungkapan emosinya. Dan anak usia ini juga dapat merespon emosi orang lain. Jadi anak pada usia ini telah mampu merespon emosi orang lain. Misalnya ada temannya yang sedang marah, dia tahu dia harus bersikap bagaimana, dia harus bertindak bagaimana, apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus menghadapi temannya yang sedang marah. Dia tahu cara merespon emosi orang lain. Kemudian yang terakhir, anak usia 11-12 tahun telah mengetahui tentang hal baik, hal yang buruk, dan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Jadi anak pada usia 11-12 tahun ini sudah pintar, sudah pandai dalam membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, dan dia juga cenderung mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di dalam dirinya. Misalnya dia sudah mengalami perkembangan pada pola pikirnya, dia merasa pola pikirnya tidak sekaku dahulu lagi. Nah, jadi itu perkembangan emosi anak dari rentang usia 6-12 tahun itu memiliki perbedaan ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan emosi anak ini sejalan dengan tahap-tahap perkembangannya, terutama pada perkembangan anak SD atau MI yang semakin kompleks, yang semakin tinggi, dari rendah ke semakin tinggi, dari mudah ke semakin sulit, tergantung dengan pengalaman yang telah didapatkannya. Jadi apabila anak itu mendapat pengalaman yang sangat banyak, itu mungkin akan berarti untuk dirinya. Perkembangan emosi anak juga akan berpengaruh terhadap aktivitas motorik dan mental anak. Oleh karena itu, anak SD atau MI ini masih sangat memerlukan bimbingan orang tua dan guru di sekolah untuk membimbing, mendidik, dan membentuk karakteristik anak tersebut, sehingga mereka tahu sifat mereka itu bagaimana, karakteristik mereka itu bagaimana, minat dan bakat mereka itu di mana. Semua akan terkonsep dengan baik jika mereka mendapatkan pelajaran atau pengajaran yang baik pula. Adapun ciri-ciri emosi pada anak SD atau MI itu terbagi menjadi 5 ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, emosi yang terjadi pada anak itu relatif lebih singkat dan mudah berubah atau yang kita sebut dengan labil. Contohnya pada anak SD kelas 1 atau kelas 2 yang apabila misalnya ditinggal ibunya, dia akan menangis, tetapi anak itu menangisnya hanya sebentar, kesedihannya hanya sebentar. Itu merupakan salah satu ciri emosi pada anak yang
singkat atau sementara saja, atau mudah hilang dan mudah berubah. Kemudian yang kedua, emosi pada anak ini bersifat lebih kuat. Contohnya, ketika dia melihat temannya yang sedang menangis, ini biasanya terjadi pada anak perempuan. Misalnya ketika dia melihat temannya yang sedang menangis di sekolah karena kesakitan misalnya, mungkin dia juga akan ikut menangis melihat temannya tersebut karena turut merasakan kesedihan dari temannya itu. Ini merupakan emosi pada anak yang bersifat lebih kuat, jadi dia mudah untuk mengeluarkan atau mengungkapkan emosinya. Kemudian yang ketiga, respon yang muncul atas emosi anak itu berbeda-beda. Jadi ini merupakan salah satu faktor dari lingkungan yang mana menghasilkan tingkah laku atau ekspresi anak dengan berbagai macam variasi. Ini merupakan suatu respon yang membentuk ciri-ciri emosi pada anak, bahwa yang menekankan emosi anak itu berbeda-beda. Yang keempat, emosi anak dapat dilihat dan diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkannya. Jadi kita dapat dengan mudah melihat ekspresi atau melihat emosi pada anak itu dari tingkah lakunya. Apakah dia sedang marah, apakah dia sedang sedih, atau dia sedang ragu terhadap sesuatu, itu dapat dilihat dari tingkah lakunya. Kemudian yang kelima, adanya perubahan emosi dalam kekuatannya. Jadi emosi pada anak ini dari kuat bisa juga menjadi melemah. Contohnya seperti anak yang memiliki sikap cuek. Mungkin dia ketika bertemu dengan orang lain, dia merasa cuek, dia merasa tidak tahu menahu. Namun ketika dia mencoba berteman, akhirnya lama-kelamaan dia akan merasa nyaman, dia akan merasa akrab. Nah, itu ada perubahan dari emosinya, yaitu dari cuek ke akrab. Artinya dari kuat ke lemah. Dia akan emosi tadi kan dari kuat menjadi lemah karena ada proses dia mau mengenal, dia mau memahami, dia mau saling mencari tahu bagaimana sih sifat dari temannya tersebut. Nah, mungkin gitu. Kemudian emosi pada perkembangan anak memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, emosi sebagai bentuk komunikasi anak. Misalnya ketika anak sedang sedih atau marah, dia mungkin akan berceritakan tentang kemarahannya atau tentang kesedihannya kepada ibunya. Ini menunjukkan bahwa emosi juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi anak. Kemudian yang kedua, emosi berfungsi dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Ini artinya emosi juga berfungsi, emosi juga mempengaruhi kepribadian. Jadi apabila anak itu memiliki tingkat kognitif yang baik, maka dia juga akan bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya. Karena apabila seorang anak itu dapat mengendalikan dan mengontrol emosinya, ia dapat dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang baik. Karena ia mampu mengatasi, dia mampu mengontrol, dia mampu mengendalikan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun ketika dia menghadapi orang lain. Kemudian penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Emosi juga berfungsi sebagai penyesuaian diri anak. Dengan emosi, anak juga diharapkan mampu menyesuaikan atau mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan emosi yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan anak. Misalnya kita ketika menemui seorang anak di kelas itu yang pemarah atau pendiam, dia selalu marah di kelas. Kemudian yang pendiam tadi, ketika kita ajak bicara, dia tidak mau berbicara kepada kita, dia selalu diam. Nah, dalam keadaan ini mungkin kita merasakan ketidaknyamanan. Kita sudah mencoba berusaha mendekatinya, berteman dengannya, namun dia tidak tahu menahu dengan kita, merasa tidak ada orang di sampingnya, mungkin begitu. Ini juga mempengaruhi emosi pada anak dari segi iklim psikologis lingkungan anak. Jadi orang-orang di kelas itu mungkin akan merasa ketakutan, akan merasa tidak nyaman di dalam kelas, atau bahkan merasa bosan di dalam kelas. Kemudian yang keempat, emosi mempengaruhi ekspresi anak yang biasanya terlihat dari tingkah lakunya.
anak ini sangat mudah ditebak ekspresi ataupun emosinya itu dari tingkah lakunya. Apabila misalnya dia sedang murung, mungkin dia sedang bersedih. Kemudian ketika dia sedang senang, pasti dia lagi bahagia ketika mendapatkan sesuatu mungkin, atau melihat yang dia sukai mungkin. Jadi ekspresi anak ini terlihat jelas dari tingkah lakunya. Kemudian yang kelima, emosi pada anak secara tidak langsung juga mempengaruhi aktivitas motorik dan mentalnya. Apabila misalnya anak itu mengalami ketegangan emosi yang tinggi, itu juga akan mempengaruhi atau membawa pengaruh buruk terhadap aktivitas motorik dan mentalnya, yaitu berupa ketakutan yang mendalam, ketakutan yang serius. Mungkin ia akan hilang keberanian akan sesuatu hal. Ia takut untuk menyampaikan pendapatnya, ia takut mengungkapkan emosinya, ia merasa takut apabila dia berbuat kesalahan. Padahal kesalahan yang diperbuat anak itu adalah suatu contoh sebagai pengalamannya agar dia bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, jadi fungsi dari emosi ini sangat penting bagi perkembangan anak. Jika anak itu mengalami perkembangan kognitif kecerdasan yang baik, maka kecerdasan emosional ini akan turut berkembang baik di dalam diri setiap anak. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis atau macam-macam emosi yang ada pada anak. Para ahli di sini berbeda-beda dalam menggolongkan macam-macam emosi. Sebagaimana Syamsu Yusuf menggolongkan emosi yang pada umumnya ada pada peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu adalah rasa takut, khawatir, cemas, marah, cemburu, merasa bersalah, sedih, rasa keingintahuan yang tinggi, gembira, cinta, dan kasih sayang. Sedangkan ahli lain seperti Daniel Goleman, ia mengidentifikasikan atau mengklasifikasikan jenis-jenis atau macam-macam emosi anak itu kepada amarah, kesedihan, takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, atau malu. Berbeda pula dengan pendapat yang disampaikan oleh Atkinson. Beliau mengatakan bahwa emosi itu memiliki dua jenis. Yang pertama, emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Kemudian berdasarkan dari dampak yang ditimbulkan atau yang dihasilkan, Reynolds mengklasifikasikan emosi menjadi emosi positif dan emosi yang negatif. Nah, apa saja sih emosi yang termasuk kepada emosi positif dan emosi negatif? Nah, Reynolds sendiri menjabarkannya, yakni emosi positif itu bisa seperti rela, lucu, kegembiraan, kenyamanan, atau keingintahuan, atau happiness, kebahagiaan, kesukaan, cinta atau kasih sayang, kemudian mengenai ketertarikan. Nah, lalu termasuk kepada golongan emosi negatif itu seperti tidak sabaran, kebimbangan, suka marah, cepat marah, kecurigaan, cemas, rasa bersalah, jealous atau kecemburuan, kemudian ada rasa jengkel, rasa takut, depresi, kesedihan, atau rasa benci atau kebencian. Nah, lalu mengapa dikatakan emosi positif dan emosi negatif? Karena sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya apabila emosi ini kita lihat dari dampak yang dihasilkan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau semisal anak itu bahagia, maka dia akan mengeluarkan aura kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, semisal anak itu lagi marah, lagi benci, lagi sedih, maka itu akan menampakkan aura kesedihan. Nah, seperti itu. Walaupun kita tahu bahwasanya banyak macam atau banyak jenis penggolongan yang dilakukan oleh para ahli, namun kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa persamaan dalam bentuk-bentuk emosi yang dijelaskan. Sehingga Stewart mengutarakan perasaan senang, marah, takut, dan sedih sebagai basic emotion. Artinya adalah sebagai ekspresi dasar atau emosi dasar, yang mana keempat emosi tersebut dapat berkembang menjadi berbagai macam emosi lainnya. Misal, ketika
ketika anak itu senang, maka dia bisa menjadi lucu, merasa nyaman, merasa bahagia, happiness, merasa cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu. Begitupun sebaliknya, semisal anak itu lagi marah atau takut, maka akan muncul rasa seperti depresi, rasa benci, bimbang, kecurigaan, dan lain hal sebagainya. Kemudian, emosi juga dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa lapar, rasa panas, rasa dingin, dan lain hal sebagainya. Dan yang kedua adalah emosi psikis. Emosi psikis adalah emosi yang di dalamnya mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Dan emosi psikis ini terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama, yakni perasaan intelektual, yaitu perasaan yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk rasa yakin atau tidak yakin terhadap sesuatu, atau rasa gembira karena mendapat suatu kebenaran, rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan yang harus dipecahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah perasaan sosial, yakni perasaan yang berhubungan tentang individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok. Yang ketiga, perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik maupun buruk atau etika atau moral. Misalnya seperti rasa tanggung jawab, rasa bersalah bila melanggar norma-norma yang berlaku, dan lain hal sebagainya. Dan yang keempat adalah perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Dan yang terakhir adalah perasaan ketuhanan, yaitu perasaan untuk mengenal Tuhannya, karena manusia ini kan sebagai makhluk Tuhan ini memiliki fitrah, yang mana fitrah tersebut berbentuk kemampuan atau perasaan agar mampu mengenali Tuhannya. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai homo religius, yakni makhluk yang berketuhanan. Nah, itulah mengenai jenis atau macam-macam emosi yang ada pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya kita bahas menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan stabilitas emosional anak. Faktor ini secara umum bisa kita bagi menjadi faktor yang datang dari dalam individu atau internal, maupun faktor-faktor yang bersumber dari luar individu atau lingkungan yang disebut eksternal. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Yang termasuk kepada faktor internal ini yakni faktor keturunan. Faktor keturunan sendiri merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua atau pemberian biologis sejak lahir. Bisa seperti bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, inteligensi, bakat, sifat-sifat, dan lain hal sebagainya. Faktor internal yang kedua yakni kematangan yang ada pada peserta didik. Manakala anak-anak dalam masa sekolahnya itu tentu menemukan berbagai macam hal-hal yang baru, sehingga ketika anak siap menerima sesuatu yang baru dari luar, dengan kematangan yang telah ia capai itu, dia dapat mengoptimalkan perkembangan emosional yang ada pada dirinya. Faktor internal yang ketiga yakni keadaan individu anak, seperti inteligensi, kondisi kesehatan, kondisi fisik, kondisi psikologis. Nah, yang mana hal tersebut jika baik, ia akan mendorong emosi yang menyenangkan. Begitupun sebaliknya, ketika kesehatan yang buruk, semisal kekurangan pada diri anak, hal tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak itu sendiri. Sebagaimana anak yang hidupnya lebih banyak mengalami emosi yang menyenangkan akan memiliki reaksi emosi yang lebih positif. Kemudian faktor internal terakhir adalah faktor belajar. Maksudnya apa? Yakni proses belajar atau pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi anak itu sendiri, yang mana terdiri dari belajar dengan cara meniru, belajar dengan mempersamakan diri, belajar melalui pengkondisian, pelatihan, atau belajar dengan coba-coba. Selanjutnya mengenai faktor-faktor eksternal atau faktor yang datang dari luar diri individu. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga ini adalah lingkungan terkecil yang paling utama, yang mana dapat mengembangkan dan mempengaruhi perkembangan emosi anak. Sebab dalam hubungan tersebut, anak dapat belajar emosi baik penyebab maupun konsekuensinya. Bahkan, gaya asuh atau cara mendidik anak dari orang tua itu dapat berpengaruh juga pada perkembangan emosi anak itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang mana lingkungan sekolah ini adalah lingkungan kedua setelah di keluarga. Peran guru sebagai orang tua kedua setelah di rumah ini menjadi sangat mempengaruhi proses perkembangan emosi dan sosial anak. Selanjutnya yang terakhir yakni lingkungan sekitar atau masyarakat. Nah, kondisi lingkungan, alam, dan orang-orang sekitar peserta didik atau anak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Semisal daerah yang memiliki angka kejahatan tinggi itu sedikit banyaknya anak akan terpengaruh. Kemudian tidak adanya aktivitas-aktivitas yang diorganisasi dengan baik untuk anak sehingga anak itu tidak aktif dan lebih bersifat introvert atau pendiam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait tentang pengertian penyesuaian sosial serta indikator-indikator apa saja yang berkaitan dengan penyesuaian sosial atau proses adaptasi. Ya, yang pertama yaitu penyesuaian sosial itu berarti adalah proses adaptasi ya, yakni di mana seseorang dapat mempertahankan eksistensinya, yaitu di mana seseorang atau seorang anak itu dapat menunjukkan keberadaan dirinya di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada salah satu menurut pendapat ahli Schneiders, penyesuaian sosial adalah sebuah kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi, realitas, dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Nah, maka penyesuaian sosial di sini berarti adalah sebuah tingkah laku yang mendorong individu untuk menyesuaikan dirinya dengan orang lain atau dengan kelompok di sekitar lingkungannya, sesuai dengan kesadaran diri dari dalam diri seseorang tersebut dan tidak ada tuntutan atau paksaan dari lingkungan sekitarnya. Penyesuaian juga itu merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu proses penyesuaian diri seseorang dalam konteks interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Next, selanjutnya yaitu indikator atau aspek-aspek dalam penyesuaian sosial. Menurut pendapat Hurlock, indikator penyesuaian sosial itu meliputi yang pertama adalah penampilan nyata. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap kelompok. Dan yang ketiga adalah sikap sosial, yaitu ia mudah untuk bersosialisasi atau berinteraksi kepada orang-orang di sekitarnya tanpa adanya paksaan. Kemudian yang keempat yaitu kepuasan serta rasa bahagia pada dirinya pribadi. Kemudian ada juga menurut pendapat dari Zainun, indikator atau aspek penyesuaian sosial itu juga meliputi yang pertama yaitu ada aspek afektif atau emosional, di mana dalam diri seorang anak itu dapat memunculkan perasaan aman, percaya diri, semangat, perhatian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada aspek perkembangan intelektual atau kognitif, yaitu di mana seorang anak itu memiliki kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain atau kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek perkembangan sosial, yaitu di mana seorang anak itu memiliki kemandirian dan dapat mengembangkan potensi dari dalam dirinya, fleksibel dan mampu bekerja sama. Mengembangkan potensi, yaitu ia tahu bahwa dirinya itu memiliki sebuah kemampuan misalnya, dan ia berani untuk mengembangkannya, berani menunjukkannya kepada orang lain tanpa adanya paksaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri penyesuaian sosial yang baik. Menurut Profesor Zakia Derajat, ciri-ciri penyesuaian sosial anak yang baik adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah suka bekerja sama serta saling menghargai dalam kelompoknya. Yang kedua adalah membangun keakraban. Yang ketiga adalah memiliki rasa empati pada diri sendiri. Yang keempat adalah memiliki sikap disiplin diri, yaitu mampu mengatasi dalam keadaan sulit. Yang terakhir adalah berhasil dalam sesuatu hal yang ia lakukan. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor mempengaruhi penyesuaian sosial.
Sunarto dan Hartono mengemukakan faktor internal yang mempengaruhi penyesuaian sosial sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi kondisi jasmania. Kondisi jasmania adalah kondisi primer bagi tingkah laku, karena jika terjadi gangguan pada sistem kelenjar, saraf, dan otot, dapat menyebabkan gejala gangguan kepribadian, mental, serta perilaku, sehingga penyesuaian sosial erat dipengaruhi oleh kondisi jasmania yang baik. Yang kedua adalah perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam suatu proses perkembangan, respon anak berkembang yang diperoleh melalui belajar dan pengalamannya yang sudah pernah ia alami. Hal ini terus meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Pola-pola penyesuaian sosial setiap individu memiliki karakter masing-masing. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kematangan yang dicapai individu masing-masing. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Yang pertama adalah pengalaman mempengaruhi penyesuaian sosial, yaitu pengalaman yang menyenangkan, yang baik, serta pengalaman traumatik atau yang membuat hal-hal anak itu trauma. Yang kedua adalah belajar. Belajar merupakan faktor dasar dalam penyesuaian sosial. Melalui belajar, individu akan berkembang membentuk suatu kepribadian. Yang ketiga adalah determinasi. Determinasi diri memiliki peran penting dalam proses penyesuaian sosial karena memiliki peranan dalam pengendalian pola serta arah pada penyesuaian sosial. Yang keempat adalah konflik. Setiap individu pasti mempunyai konflik dalam hidupnya. Konflik yang dihadapi tiap individu berpengaruh pada perilaku, diantaranya yaitu bisa merusak atau menguntungkan. Setiap individu memiliki cara masing-masing dalam mengatasi konflik tersebut. Individu yang mudah melakukan penyesuaian sosial yang baik dalam berbagai situasi adalah individu yang mampu mengatasi konflik dengan baik. Jika tadi adalah faktor internal, sekarang adalah dari segi faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penyesuaian sosial menurut Sunarto dan Hartono adalah faktor lingkungan, diantaranya yaitu pengaruh keluarga. Keluarga adalah faktor yang paling penting dalam penyesuaian sosial anak. Tempat pertama kali anak belajar untuk bersosialisasi dan akan berkembang di masyarakat kelak. Proses penyesuaian sosial anak dipengaruhi oleh pola hubungan antara orang tua dan anaknya. Di antaranya yaitu adalah sikap menerima, yaitu situasi orang tua menerima anaknya dengan baik, penuh kasih sayang dan rasa aman. Yang kedua adalah menghukum secara berlebihan. Menghukum dengan niat mendisiplin anak sebenarnya memiliki dampak positif. Namun, apabila berlebihan dapat berakibat buruk pada anak, yaitu mempengaruhi mental atau psikologisnya. Yang ketiga adalah memanjakan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan perasaan tidak aman bagi anak, karena anak akan memiliki sikap rendah diri atau gejala buruk lainnya. Yang keempat adalah penolakan. Ini adalah sikap orang tua menolak kehadiran anaknya akan mengakibatkan anak terhambat dalam bersosialisasi. Yang B, hubungan saudara. Apabila terjadi hubungan saudara yang penuh kasih sayang dan saling menghormati, maka akan terciptanya penyusunan sosial yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika hubungan saudara tidak terjalin dengan baik, maka akan berdampak buruk pada penyesuaian sosial anak. Yang C adalah masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok sosial yang paling besar dan berpengaruh besar pada pola hidup anggotanya. Keadaan lingkungan masyarakat yang berpengaruh pada penyesuaian sosial tersebut. Kemudian, menurut Harlock, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial anak yaitu pola perilaku sosial yang dikembangkan di rumah, model perilaku untuk ditiru, belajar, serta bimbingan dari orang tua tersebut. Sedangkan W.A. Gurungan berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial adalah peran keluarga yang mencakup status sosial,
ekonomi, kebutuhan keluarga, sikap, status anak, dan kebiasaan orang tua. Sedangkan peranan di sekolah yang meliputi organisasi dan peran guru di sekolah. Sedangkan peranan lingkungan kerja dan peranan media massa seperti media teknologi di zaman sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.